Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa safwata ibadihi bila tarifi tahsisin tawlan wa imtinana wa allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa nazala ghilla min sudurina fadilna fi dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rafaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin muhtaramin, ibu-ibu, jamaah kaum muslimat, jamaah majelis taklim kajian rutin Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh tafakkur dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia hingga di alam kubur. Ustadznya capek ngomongnya lantur, ibu-ibu lapar ayo kita makan bubur. Kalau ibu nggak nyaman silakan ibu kabur, ya. Ulangi kalau bisa saya kasih hadiah, ya. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Kalau saya kajian terakhir kita kemarin, teman-teman yang berbahagia adalah membicarakan tentang kiat-kiat sholat khusyuk itu, betul? Ya, betul. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita setelah kita membahas mengenai tentang kiat-kiat daripada sholat khusyuk. Teman-teman yang berbahagia, jazakallahu khairan. Sama-sama dari belakang kaki saya. Untuk gak saya tampar. Baik. Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membicarakan mengenai tentang mawaqitush shalah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan waktu-waktu salat. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan waktu sholat, teman-teman yang dirahmati Allah, yang kita tahu bahwa dalam sholat dalam satu hari kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Ibu sering ya dengar kata-kata tujukan di Quran, ada ayat yang membicarakan sholat 5 waktu. Nah ini mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ya memang sebenarnya kita nggak butuh Quran. Kalau memang di hadis sudah ada, karena Quran itu kan sifatnya global. Contoh ini, saya kasih contoh. Allah perintahkan kita tawaf, di Quran ada. Tapi berapa kali tawafnya itu tidak ada di Quran, di hadis. Contoh lagi Bu ya, mohon maaf, sebut aja misalnya zakat, perintah zakat di Quran ada nggak kira-kira Bu? Banyak. Tapi mohon maaf, ada nggak zakat 2,5% di Quran Bu?
Nggak ada, itu adanya di hadis begitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adanya di dalam hadis. Nah, ini tentu menjadi sebuah pembelajaran. Salat juga begitu. Dalam Al-Quran memang tidak ada kata-kata salat 5 waktu, tetapi di hadis ada dari Talha bin Ubaidillah qala, berkata Talha, ja'a Arabiyyun ila Nabi, datang seorang Badui kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasul, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalawat. Nabi, kabarin aku ya tentang salat apa yang diwajibkan Allah kepadaku. Nabi bersabda, khamsu salawatin mafruḍatin fi kulli yawmin wa lailah. Salat 5 kali dalam satu hari satu malam. Orang Badui ini bertanya lagi, harusnya sudah jelas ya 5 kali. Dia menegaskan lagi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apa ada yang lainnya Nabi? Kata Nabi, la. Apa la? Tidak. Ya, illa an tatawwa, kecuali kau berlaku sunnah. Illa begitu. Sama kayak suami ibu, ya kan, digodain cewek cantik, mas mampir mas belah. Ini gratis loh mas belah. Belah apa mas, lanjut terus ya. Jadi masya Allah ya, dasar kelakuan. Enggak semua laki begitu ya. Dari 10 itu ya 9,5 yang begitu. Jadi teman-teman, ya ada satu yang bertahan tidak tergoda dengan wanita. Allah, ternyata boti ibu. Baik, jadi teman-teman tahu boti? Baiklah, bencis apa bencis? Bencong necis ya. Seperti itu, masya Allah. Nah, adapun penjelasan sholat itu dijelaskan oleh Abi Dar. Ternyata Imam Ibnu Abbas mengatakan memang penjelasan sholat 5 waktu di Quran tidak ada. Tapi ada spill-spillnya bu, hadis riwayat Tabari menjelaskan suatu ketika Ibnu Abbas ditanya, ya, jadi waktu itu Ibnu Abbas ditanya, apakah ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Imam Ibnu Abbas mengatakan, na'am, ya ada. Subhanallahi hina tumsun. Allah berfirman, maha suci Allah ketika menjelang sore. Itu maksudnya kata Ibnu Abbas maghrib. Wa hina tusbihun, ketika di waktu pagi, itu maksudnya sholat subuh. Wa ashiyan, menjelang petang, itu maksudnya asar. Wa hina tudhirun, ketika kalian duhur, yang maksudnya duhur. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tadi ya poin-poin yang Ustaz sampaikan tadi berkaitan dengan keberadaan sholat 5 waktu di dalam sholat. Nah, untuk berkaitan dengan waktu sholat ibu-ibu, saya nggak mau pakai teori ya, ini langsung ke praktek saja. Ibu untuk menentukan waktu sholat itu bahkan bisa tanpa menggunakan jam ya. Cuman memang akan sedikit agak rumit, tapi simple bu. Dengan menancapkan tongkat ya di depan rumah ibu, bu tancapin tongkat, misalnya tongkat yang Ustaz tancapin begini, cek begini. Matahari muncul dari mana bu? Dari barat kiamat bu, jelas. Dari timur. Kalau matahari muncul dari timur, berarti bayangannya dari mana? Ada di barat. Nah, matahari ada di sini. Dia meninggi. Semakin tinggi matahari, bayangannya semakin meninggi atau mengecil? Mengecil. Ini pernah SD nggak sih bu? Ya Allah ya. Dia kan begini, nah, gitu. Ya, makin mengecil. Kemudian sampai pada bola matahari berada tepat di atas poros bumi, sehingga pada saat itu benda tidak memiliki bayangan. Itu namanya waktu istiwa. Ya bu ya, namanya waktu apa tadi bu? Istiwa. Ya, itu waktu yang dilarang melakukan sholat bu, hati-hati ya. Namanya waktu istiwa. Kalau mau aman sih kurang lebih 5 menit sebelum zuhur. Namanya waktu istiwa. Istriku mangan iwak, begitu. Ya, jadi meninggi, gak ada bayangan, namanya istiwa. Nah, ketika matahari condong ke arah mana itu?
barat, maka muncul bayangan ke arah timur. Itu namanya waktu zawal. Namanya waktu zawal, Z-A-W-A-L. Namanya waktu zawal. Itulah yang menjadi pertanda waktu sholat zuhur. Kenapa disebut dengan istilah zawal, kepleset ya? Zawal itu kepleset karena dia udah tegak begini tadi, kemudian dia condong ke arah barat, jadi seakan-akan diumpamakan kayak matahari itu kepleset dari porosnya, seakan-akan gitu ya. Nah, sehingga memunculkan bayangan ke arah timur. Itulah yang disebut dengan waktu zawal. Dan zawal ini adalah merupakan waktu daripada sholat zuhur. Jadi bahkan ibu bisa mendeteksi waktu sholat tanpa menggunakan jam. Ibu tancapin aja tiang depan rumah ibu itu ya. Tongkat ibu tancap, nanti lihat bayangan kalau sudah condong ke barat, mataharinya condong ke barat, bayangannya condong ke timur, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, semakin jatuh matahari, bayangannya semakin memanjang atau memendek? Boleh menontonnya kan jadi bayangannya semakin memanjang atau memendek? Memanjang. Ya Allah, sebaiknya susah ya kalau sama mama nggak pernah sekolah SD gitu, susah. Ya namanya dia makin jatuh ke bawah makin memanjang bayangannya. Nah, panjang bayangan sama dengan panjang benda, lebih dikit aja lah, lebih 1 cm aja. Itu namanya waktu sholat asar. Ya, jadi asar itu ternyata gampang, ibu lihat aja. Misalnya saya ngecapin tongkat 1 meter, nanti bayangan mana saya garis, nanti saya tinggal gini aja. Kalau ternyata dimiringin begini sudah sama dengan tinggi bayangan benda ini dengan bendanya, lebih dikit aja ya untuk ambil aman, itu berarti sudah masuk waktu sholat asar begitu. Oke, bola matahari semakin tenggelam dari porosnya, sehingga tenggelam di sini maksudnya dari dataran kita ya, Bu ya. Kalau udah bolanya nggak kelihatan, itu namanya waktu gurub. Namanya waktu gurub. Nah, gurub inilah yang ditandai sebagai datangnya waktu sholat maghrib, begitu Bu, namanya gurub. Jadi bola mataharinya akan tenggelam. Nah, Ustaz, tapi masih terang cahaya ya, karena bolanya tenggelam tapi tidak ada awan di atasnya, sehingga bayangan matahari masih naik ke atas. Itu namanya waktu maghrib. Jadi maghrib itu kadang-kadang memang masih terang. Selama memang bayangan matahari yang tenggelam tidak terhalang oleh awan, ya masih terang. Tapi biasanya sih terhalang ya, begitu Bu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala kulli hal, itu tadi Bu namanya waktu asar. Nah, ketika sudah mulai tenggelam gurub, maka menjadi waktu maghrib. Nah, ketika bolanya makin tenggelam, itu otomatis langit akan menjadi gelap, menyisakan syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar. Apa syafaqul ahmar itu Pak Ustaz? Mega merah. Ya, bukan mega mendung, apalagi megawati, beda ya. Menyisakan mega merah. Di atas nanti mega merah itu lama-kelamaan akan hilang Bu. Hilang dia Bu. Nah, ketika hilang itulah yang disebut dengan waktu sholat Isya. Saya kemarin ceramah di Kampung Baru diprotes jamaah gara-gara ngikutin omongan Ustaz, saya geser jam, saya tidak sholat Isya. Kenapa? Itu mega merahnya udah hilang-hilang. Itu obor Pertamina aku hajar memang ya. Dia orang Kampung Baru ya. Katanya mau lihat mega merah itu obor Pertamina. Dan obor Pertamina itu dari semua arah kalau malam kelihatan Bu. Iya. Jadi indah sekali. Dari Penajam, saya pernah nginep di Penajam, itu kelihatan cantik gitu. Saya pernah nginep di daerah PTH 2 itu juga sangat kelihatan sekali. Itu kalau udah malam ya, karena kan sudah gelap gulita semua, itu betul-betul kayak ufuk merah begitu. Jadi satu-satunya daerah yang ufuk merahnya nggak pernah padam itu cuma Balikpapan, Ubera, Ubangun, Ujaga, Beruang, Persiba, hampir degradasi di ketiga. Untuk tidak jadi guys ya.
Jadi teman-teman yang berbahagia ini tidak boleh papan. Apalagi kalau di Borneo Bay, Masya Allah, itu kelihatan banget Bu, cantik sekali. Ibu nggak kepikiran dari tadi suatu ngirim di mana-mana. Gitu. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia, saya bertanggung jawabkan dan nggak jadi fitnah ya kan. Ustaz kita di Borneo Bay nemenin tamu, ada tamu dari Jakarta, Dakwas. Di PTH 2 itu memang karena ada rumah yang dibangun sama keluarga, jadi satu dari situ jelas. Ya Bu ya. Astagfirullah. Kita lagi pengajian. Dia setelah pulang pengajian dari sana, udah terlalu malam sama Pak Bupati, waktu itu zamannya Pak Yusran kan. Ustaz tidur di rumah dinas aja, ada tempat kosong, insya Allah udah selevel hotel. Karena kan di sana nggak ada hotel yang kayak hotel Balikpapan kan. Saya bilang langsung pulang aja Pak, jangan Pak, ini malam Ustaz, nanti penumpang tadi tengah laut saya merasa berdosa. Itu pikir kamu laki-laki murahan sih. Ibu pikir aku kiai yang menggauli 50 santriwati. Enggak mungkin aku gak punya santriwati, gundul-gundul ya. Ustaz kan cuma santri, nggak ada artinya kan? Iya, makanya teman-teman Masya Allah ya memang sebenarnya kiainya bejat dan muridnya bodoh, cocok tuh. Dan selalu kalau kiainya bejat, muridnya masih pintar. Enggak, makanya kan saya selalu bilang gini sama jemaah, nggak tahu saya pernah ngomong ini nggak di sini. Saya bilang, hai para jemaahku, demi Allah, taati setiap ucapanku. Saya bilang gitu, taati setiap ucapanku jika ucapan itu benar. Tapi kalau salah, nasihatilah aku. Jadi tidak ada kebenaran mutlak walaupun pada seorang guru kalau bertentangan dengan syariat. Jadi kata-katanya tidak semua ustaz berani mengucapkan. Saya ucapkan itu bahkan di depan santri-santri saya. Kenapa? Karena patokannya di syariat. Saya kemarin sempat nonton podcastnya ya, yang kasus pencabulan itu, Masya Allah, diawali dari hal-hal yang sangat unik lah. Contoh santriwati disuruh mijitin kiainya, kan itu udah sampai di situ aja. Harusnya kalau orang punya otak itu sudah mulai berpikir, kayak mana ada santriwati suruh mijitin istrinya. Nah Ustaz sudah ngajar sama ibu di sini udah bertahun-tahun, pernah nyentuh kalian? Dan pernah. Jadi cuma pijit itu. Siapa yang pernah saya sentuh, saya kasih hadiah mobil Alphard ya Bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah, ya kecuali kalau ibu gatal aja tuh saya begini nggak tahu. Tapi saya kan nggak pernah nyentuh. Jadi itu satu, dari disuruh mijit katanya. Terus yang kedua disuruh tidur sekamar walaupun nggak ngapa-ngapain. Jadi katanya pengobatan hati itu masih dengki. Dan dia bingung, kok temanku yang itu maaf yang mukanya kurang cantik itu kok nggak disuruh kayak begini, nggak disuruh tidur di kamarnya kiai, katanya dia hatinya udah baik. Jadi dipilihnya cantik-cantik aja Bu. Ya, yang jelas di sini nggak ada yang lolos lah kalau saya. Jadi itu maksudnya menutup fitnah di antara kita guys, gitu loh. Kedua, Ustaz gak suka aku kok berarti aman, gitu loh. Udah tua-tua kayak gini ya. Yang santrinya Pak Kiai di Pati itu putih-putih cantik-cantik, mudah-mudahan kayak gini mama ya udah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi itu Masya Allah, disuruh tidur aja, jadi lucu pengakuannya gitu. Jadi dia disuruh tidur di tempat berbeda, dia tidur di situ. Apa yang ditanya Mas Bang Deddy Sumargo itu kan, kamu tidur kita nggak isi dengan laki-laki, nggak apa-apa, katanya terapi hati. Tapi saya nggak diapa-apain katanya gitu, saya cuma tidur aja. Cuman saya memang nggak tidur sebenarnya, saya tetap siaga, maksudnya ngerasa nggak nyaman juga tidur sekamar dengan laki-laki. Gitu Bu, dan akhirnya terjadilah yang aneh-aneh dengan apa namanya alibi. Misalnya kamu mohon maaf ya sampai menelan spermanya supaya dagingku ada di dalam tubuhmu, menyatu nanti di akhirat, bla bla. Itu sudahlah. Semuanya itu kebejatan tadi dua, karena kiainya bajingan, muridnya juga mohon maaf bodoh. Dan Ustaz sering bilang maaf Bu ya. Ketika kayak gini yang paling menderita saya Bu. Ibu tahu kenapa? Karena saya ini kan termasuk di media sosial yang nge-backingin Islam. Pondok dituduh-tuduh sebagai tempat yang jorok bla bla bla, kami membelai. Islam dituduh sebagai agama yang seksual, kami membelai. Dengan keberadaan begini itu kolom komentar saya diisi dengan para haters itu.
Ya udah, nggak usah ngurusin ini, urusin kiai itu yang cabul. Padahal aku ini kan ada siapa-siapanya gitu ya. Terus aku apa gitu. Bahkan iklan pondok pun diisi dengan begitu tuh. Ya saya buat iklan pondok ini apa nih, kiainya nggak cabul nih. Astagfirullahaladzim. Ya bukan jambak giginya. Jadi teman-teman, maka saya bilang ya susah sih ya. Kalau udah oknum, dan mohon maaf ya. Kalau kita tuh melihat dari tampang aja, kayak kiai yang kemarin ditangkap, ya maaf Bu ya. Ya mudah-mudahan ini bukan karena fisiknya, jenggot aja dia nggak punya, masa kiai nggak berjenggot begitu. Kemudian pondoknya juga saya perhatikan, ya mohon maaf namanya pun tidak ada nuansa Islaminya, nama-nama apa bahasa-bahasa daerah begitu ya. Jadi ada banyak hal yang patut dijanggalkan sebenarnya dari awal sudah ada, dan kasus ini ternyata udah pernah terkuat di beberapa tahun yang lalu. Dan kan pengawasan masyarakat juga unik begitu, sudah sempat terbongkar. Ya mohon maaf teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi Bu berkaitan dengan Isya. Akhirnya kan mega merah hilang. Pada keesokan harinya itu muncul matahari. Sebelum muncul matahari, yang muncul pertama kali apa Bu? Cahayanya. Cahayanya itulah yang disebut dengan apa Bu? Fajar. Ya, fajar. Nah, fajar itu ada dua Bu. Yang pertama fajar shadiq, dan yang kedua adalah fajar kadhib. Ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar shadiq itu fajar jujur. Fajar kadhib itu fajar dusta. Kenapa disebut dengan fajar dusta? Karena habis dia muncul dia menghilang Bu. Bentuknya seperti senter Bu. Tahu senter Bu? Gimana? Cahayanya gimana sih? Bukan senternya ya, cahayanya itu lagi gimana? Bulat gampang sih, meninggi. Kalau senter itu kan memanjang begini toh. Nah, kemudian setelah itu dia menghilang Bu, gelap lagi Bu, gelap lagi. Nah, ketika gelap nanti muncul bahaya seperti orang memeluk begitu, melebar. Seperti tadi kan begini, sekarang begini. Nah, itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bayangannya yang meninggi, namanya fajar kadhib. Habis itu gelap, kemudian muncul bayangan yang melebar. Nah, yang melebar itu Bu disebut dengan fajar shadiq. Kenapa disebut fajar shadiq, fajar betulan? Inilah fajar yang menjadi tanda waktunya sholat subuh. Makanya di Arab Saudi adanya 2 kali ya. Iya, ada 2 kali, dan memang semestinya subuh itu adanya 2 kali. Di Indonesia aja mungkin nggak familiar. Sebenarnya bukan di Indonesia, di situ tepatnya di Kalimantan. Karena di Jawa itu beberapa tempat familiar Bu. Di beberapa tempat di daerah Jawa itu ada yang memang ada subuhnya 2 kali. Ya, kalau di daerah saya itu saya pernah mondok di daerah Gresik. Itu begitu ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adzan subuhnya 2 kali, Masya Allah ya. Di Balikpapan itu saya pernah dengar di daerah Perapatan. Karena saya dulu ngisi kajian rutin di Istiqomah lewat Gunung Dus dari Karangjati. Itu Ustaz Dian sering dengar suara adzan sekitar jam 4 begitu. Nah, itu kalau nggak disosialisasi takutnya jemaah salah paham. Jam 4 bangun langsung sholat subuh, balik tidur, bangun jam 5 adzan lagi. Bingung dan lagi gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama kenapa disebut fajar kadhib? Karena habis muncul dia menghilang. Sama dengan jamaah pengajian yang kadang muncul kadang menghilang, maka disebut jamaah kadhib, jamaah dusta. Yang munculnya cuma pas hari kenaikan Isa masih saja. Pasti mau bilang kerja Pak Ustaz, ya udah usah dibahas. Jadi ibu kalau tanggal merah rame ini ya. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ibu-ibu.
Jangan lupa ya, di sini kita udah puasa ya. Tapi nunggu keputusan pemerintah dulu hari Ahad nanti sedang isbat. Kalau nanti memang sudah ditetapkan Ahad malam Senin itu sudah Dzulhijjah, berarti tanggal 1 kita puasa, itu tanggal 18 tuh. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ini Arafah. Dan nanti juga ibu bisa datang. Arafah tuh nggak tahu tanggal berapa, enggak ya? Ya terserah ibu lah mau datang atau enggak. Itu di pondok itu kita akan mengundang tamu dari Jakarta, ibu pasti kenal. Nama beliau adalah Insya Allah beliau sangat luar biasa sekali. Baik. Ibu fokus loh kalau diceramain orang itu ya. Jadi ini Masya Allah sangat keren banget. Jarang-jarang kita bisa ikut tabligh akbarnya. Kami mengundang seorang jadi teman-teman yang saya suka melihat muka ibu yang bersama kayak gini. Saking tidak mau lupa. Kalau kita akan mengundang Dr. Aisyah Dahlan. Ya, jadi nggak mudah mengundang beliau ini. Kita akan dapat channelnya dari seseorang, alhamdulillah beliau berkenan. Namanya Tabligh Akbar Arafah bersama Dr. Aisyah Dahlan. Insyaallah ditemani dengan Dr. Agus Dahlannya. Jalan maksudnya udah jalan. Ustaz kemana jalan? Udah jalan. Jadi yang dirahmati Allah nanti pelayannya akan diap per hari ini sih. Alhamdulillah. Insyaallah teman-teman yang dimuliakan Allah, mangga ya silakan untuk hadir jam 9 pagi. Cuma ini karena sistemnya tabligh akbar tidak berbayar, ya memang akan sedikit mungkin lama ya. Jadi makin pagi lebih bagus karena pondok sendiri kan kapasitasnya mungkin sebesar masjid ini aja. Jadi mungkin ya. Tanggal 26 itu hari Selasa. Tanggal 27-nya kan Lebaran. Jadi kita datang itu pas puasa. Kenapa tak ada tabligh akbar pas hari Arafah untuk meminimalisir budget pengeluaran konsumsi? Iya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya apa? Dari luka menjadi cinta. Seni dalam membangun komunikasi keluarga. Jadi beliau yang akan menyampaikan materi, saya enggak. Saya takut sebenarnya nanti usah takut lagi malas aku bosan banget malas aku ini. Jadi saya cuma ngasih sambutan sekitar 1 jam lah. Jadi teman-teman ya datang aja umum ya. Cuma ya tadi karena memang kita udah tahu resikonya karena kita free dan kita gratiskan. Karena biasanya beliau itu kan selalu di ruang tertutup di hotel berbayar. Nah ini memang agak unik konsepnya. Kita buka open aja lah sampai mau datang silakan. Cuma ada resiko kalau nggak dapat tempat ya maaf begitu karena tempatnya memang sangat terbatas ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan sholat subuh. Jadi waktunya tadi nanti waktunya fajar shadiqnya. Nah ketika fajar bola matahari udah keluar belum? Belum. Muncullah bolanya bu, ceklin. Nah munculnya bola ini bu disebut dengan waktu syuruk, isyraq atau tulu'. Ya, ada macam-macam tuh. Bisa disebut syuruk, bisa disebut tulu, bisa disebut isyraq, bisa. Jadi ibu jangan heran kalau ada bahasa-bahasa yang berbeda, karena semuanya sama saja, orang beda nih. Ya baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi mengenai tentang gambaran waktunya. Beberapa catatan tentang waktu-waktu sholat. Saya bentuk kayak pernak-pernik aja bu ya, saya campur-campur bu ya. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan
mengakhirkan sholat zuhur jika panasnya luar biasa. Jadi ini berlaku untuk mereka yang melakukan sholat berjamaah. Ada beberapa momen yang zuhurnya panas. Ini disebut dengan ibrot, ya, bahasa Arabnya itu ibrot. Ibrot itu IBROT. Ibrot itu mengakhirkan sholat zuhur dikarenakan panasnya luar biasa. Kalau bahasa Indonesianya ibrot itu mendinginkan diri lah. Waktu itu ada muazin lagi azan sholat zuhur yang panas, Nabi bilang apa? Abrid, ibrotkan dulu, maksudnya ditunda dulu. Dia azan lagi, abrid, ibrot dulu, dinginkan dulu sampai 3 kali. Sampai akhirnya matahari mulai meringan, baru Nabi bilang syiddatul harb fi jahannam. Panasnya mentari itu adalah bagian dari panasnya neraka jahannam. Jika memang panas banget, fa'abridu bis sholat, maka ibrotkanlah sholat kalian. Jadi gitu Bu ya, diibrotkan misalnya sholat zuhur jam 12.15 ditunda ke jam 2, gak apa-apa. Itu kalau memang kondisinya panas banget dan sholatnya di masjid. Kalau sholat di rumah ngapain itu ibrot? Yang ada gembrot gitu ya. Jadi ini kan ceritanya sebetulnya kepanasan. Nanti praktekin, kata Pak Ustaz kalau panas sholatnya ditunda aja. Dia malah sibuk masak, arisan, dan tidak sholat. Kata Ustaz sunah kan ibrot. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya sholat di mata Allah adalah sholat tasawuf. Tidak pernah kebesit di pikiran ibu kan? Selama ini ibu selalu memikirnya sholat yang paling bagus itu sholat subuh ya kan? Ternyata sholat yang paling keren itu sholat tasawuf. Nah, pahala jamaah yang paling utama baru kita nyebut sholat subuh. Jadi kalau ditinjau dari sholatnya asar itu nomor 1. Kenapa coba? Paling berat. Iya, sholat asar itu paling berat tuh. Kenapa? Itu pertengahan antara dunia dengan akhirat. Subuh ibu bangun emang ibu mau kerja, duhur emang waktunya istirahat kerja, maghrib emang udah pulang, isya emang udah mau istirahat. Jadi waktunya itu jelas. Yang pagi dunia, subuh sama duhur, maghrib isya akhirat tenang udah malam. Nah asar itu yang nanggung. Ibu tanya bapak-bapak kalau nggak percaya sholat paling susah itu asar. Makanya asar ini termasuk sholat yang paling mulia. Sampai Allah mengkhususkannya dalam surat Al-Baqarah 238. Allah berfirman, "Hafizu 'alas shalawat, hafizu 'alas shalawatil wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat itu sholat berarti semua di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jaga. Wassalatil wusta dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat apa Bu? Asar. Julukan sholat wusta itu sholat asar, sholat tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah sholat dalam kondisi qanitin. Qanitin itu dalam kondisi qanitin itu terdiam, maksudnya tenang, khusyuk begitu maksudnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali hadis-hadis yang cukup banyak ya. Nabi bahkan pernah memuji sholat ini telah diperuntukkan kepada umat sebelum kalian dan mereka menyia-nyiakannya. Maka barang siapa menjaga sholat asar, sesungguhnya dia mendapatkan 2 sholat dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, sholat asar ini sholat yang paling mulia. Nah untuk sholat subuh itu sholat jamaah paling afdal baru subuh. Kemudian berikutnya menyegerakan sholat maghrib. Kenapa? Semua sholat memang disunahkan disegerakan, betul. Tapi untuk maghrib ini ada keunikan Bu. Apa? Di mana ada pendapat ulama yang mengatakan sholat maghrib itu waktunya hanya adzan maghrib, ditambah wudu, ditambah sholat 2 rakaat, ditambah qomat, ditambah sholat maghrib, habis sudah waktu. Ada pendapat yang mengatakan begitu Pak Ustaz? Ada. Makanya tadi untuk maghrib ini saya tekankan disegerakan. Pokoknya
ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bandeng, ikan gabus, yang paling ganteng Ustaz? Baik, ibu yang itu Agus Law maksudnya ya. Langsung menjawab Allah. Baiklah, itulah hebatnya punya jemaah nenek-nenek ini. Jadi teman-teman, dan yang berpendapat seperti yang Ustaz bilang tadi, nggak pendapat geme-geme ya. Itu pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, qaul yang pertama, dan lain sebagainya. Namun pendapat ini masih bersifat lemah. Nah, pendapat yang rajih ya tadi yang sudah saya sampaikan, dari tenggelamnya matahari sampai apa tadi itu hilangnya mega merah. Tadi waktu maghrib kan begitu ya. Nah, ini pendapat dari Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Begitu jamaahnya. Baik, maka disunahkan menyegerakan aja Bu. Pokoknya disegerakan itu jauh lebih bagus. Kemudian berikutnya mengenai tentang sholat isya. Ini unik. Untuk berakhirnya sholat isya itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sampai sepertiga malam. Jadi kalau malam dari jam 8 sampai jam 5 subuh ada 9 jam, maka saya bagi sepertiga ya, 8 sampai 10, 8 sampai 11, karena kan 9 dibagi 3 jam. Berarti sepertiga pertama 8 sampai 11. 11 sampai jam berapa tuh? 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3 sampai jam 2. Berarti berakhirnya sampai jam 2. Contoh begitu, ini pendapat yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua menyatakan sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan berarti ya kalau 4 jam setengah ya, 1, 2, 3, 4 setengah 1 berakhirnya Bu. Kalau tadi kan jam 2 tuh. Nah, pendapat yang ketiga dan menurut Ustaz ini pendapat yang lebih roji, dan menurut Ustaz ini pendapat yang lebih kuat, dan menurut Ustaz ini pendapat yang bisa dipegang, dan menurut Ustaz ini pendapat yang insya Allah lebih sesuai dengan sunnah. Dan menurut Ustaz ibu nggak paham begitu, yaitu pendapat yang mengatakan sampai munculnya fajar shadiq. Munculnya fajar shadiq. Baik, saya pikir jelas. Nah, itu saya pikir sudah clear. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya, apakah disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya itu benar gak sih Pak Ustaz? Karena ada yang bilang berdasarkan hadis qaula ala syuqa ala ummati la amadu ayu akhirul isya ila thuluthil lail aw nisfa. Andai kata tidak takut membebani umatku, aku tuh pengen memerintahkan umatku untuk melakukan sholat isya itu sampai di pertengahan malam atau minimal di 2/3 malamnya. Ini hadisnya Sahih Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, andai kata gini, hadis inilah yang banyak diamalkan ibu-ibu. Akhirnya ibu karena kecapean ngurus suami habis maghrib tidur. Bangun-bangun jam 12, jam 1 sekalian sholat tahajud kata. Gini Bu, hadis memang tadi menganjurkan sholat isya diadakan itu betul, tapi itu ada dengan catatan Bu. Catatan yang pertama, dia tetap melakukannya secara berjamaah. Nah, kalau ibu bisa melakukan berjamaah di waktu jam 8 berbanding jam 1 dalam kondisi tidak berjamaah, tetap afdal jam 8. Dan yang kedua, ini yang penting ibu ketahui bahwa dengan catatan ibu itu mohon maaf tidak tidur. Jadi saya mau mengakhirkan sholat subuh ini saat saya jam 1 Pak Ustaz sesuai sunnah Nabi. Boleh, tapi syaratnya tidak tidur. Bingung gue, karena Nabi pernah mengatakan dimakruhkan dua perkara. Jadi diceritakan anak Nabi kaliha, Nabi Muhammad SAW membenci an-naum qabla al-isya, tidur sebelum isya, wal hadis ba'daha, dan ngobrol setelah isya. Jadi Nabi membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi makanya ibu ya tadi saya bilang jangan nyomot-nyomot dalil. Aku isyanya jam 1 malam aja Ustaz, karena ternyata sunnahnya Rasul begitu. Ya memang betul. Tapi tadi kan Ustaz sudah sampaikan sama ibu ya, bahwa itu maksudnya adalah tidak tidur. Ada
Adapun kalau ikut tidur ya lebih bagus langsung aja sholat isya dulu baru tidur istirahat biar nyaman begitu ya. Baik, saya pikir jelas. Kemudian berikutnya adalah kewajiban untuk menjaga waktu. Mohon maaf ya, menjaga waktu ini bentuknya kewajiban. Menjaga waktu kewajiban, menjaga awal waktu adalah anjuran. Jadi dua hal yang berbeda. Saya ulangi lagi, kalau menjaga waktu itu merupakan kewajiban, tapi kalau menjaga awal waktu itu merupakan sifatnya anjuran. Allah berfirman dalam An-Nisa 103, apa kata Allah? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan kepada orang beriman dengan kewajiban yang terwaktu. Ya Bu, sesuatu yang terwaktu jadi nggak punya harga kalau udah lewat waktunya. Tiket lebaran Balikpapan Jakarta itu sekitar mungkin 4 juta, 3 juta. Tapi ibu telat 15 menit aja, pesawat sudah berangkat. Ada yang mau beli 100 ribu aja Bu? Enggak ada. Paham ya? Jadi sama kayak begitu, sholat juga kalau dilakukan di luar waktunya ya enggak ada gunanya. Itu kewajiban menjaga waktu. Adapun kewajiban menjaga di awal waktu, kalau itu ada di dalam surat Al-Ma'arij. Ya, surat Al-Ma'arij. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-34. Walladzina hum 'ala salatihim daimun. Mereka orang-orang yang melanggengkan salatnya. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat mereka. Itu maksudnya salat di awal waktunya. Masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Baik sudah, saya nggak perlu menjelaskan poin per poin, tapi yang jelas sholat itu memang disegerakan, kecuali kalau memang ada uzur. Jadi perempuan itu Bu, biasanya suka mengakhirkan waktu itu, maaf itu perempuan. Cuma saya mau menegaskan, perempuan memang tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi itu bukan maknanya perempuan boleh mengakhirkan sholat. Kebanyakan perempuan begitu, sholat masak dulu, masakan mateng, sinetron muncul. Ya kan, sinetron berakhir, ada muncul iklan, nunggu iklan berakhir muncul sinetron baru. Capek nonton sinetron dulu, tetangganya datang, Mbak, kepada kita itu Mbak ada yang begini begitu, ngobrol, akhirnya sholatnya diakhirkan terus. Ketika rezekinya lambat, emosi, Allah ini kenapa sih kok rezeki lambat? Ya, padahal dia sendiri itu kelakuannya yang nggak beres. Hanya teman-teman tadi itu kalau bisa betul-betul dijaga. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang menyegerakan dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Sungguh mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Dan sekarang berikutnya, bima tudraku sholat waqt. Dengan apa? Dengan apa sholat itu disebut mendapati waktu. Jadi ini kita bicara batas minimumnya. Minimalnya disebut sholat pada waktu. Kan sholat itu ada dua Bu, ada qadha. Kalau qadha itu berarti sudah di luar waktu. Kalau ada masih di dalam waktu. Nah ini pertanyaannya, batas minimumnya ada itu apa? Kita di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan minimal dapat takbiratul ihramnya. Jadi misal saya sholat sholat duhur, saya kesiangan, ketiduran, bangun-bangun udah mau asar, langsung Allahu Akbar dari masjid, Allahu Akbar.
sholat zuhur saya ini terhitung masih di dalam waktu. Ya, ini menurut imam mayoritas ulama. Nah, menurut pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Malik dan ketepatan Ustaz lebih mentarjih pendapat yang ini, tudruk rakaat kamilatin shalah minimal dapat setong rakaat. Atau setong satu siji minimal mendapatkan siji rakaat ya. Nah, jadi ibu mohon maaf, Allahu Akbar adzan belum dapat, berarti kita udah pogok namanya. Tapi kalau kita udah bangun dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dari masjid Allahu Akbar, kita masih dapat satu rakaat, berarti kita disebut masih ada namanya. Nah, cuman saya mau disclaimer dulu ya, saya mau disclaimer pembahasan begini nanti jangan ibu jadikan sebagai alasan nih kata Pak Ustaz diajukan di mana satu rakaat. Itu tuh bukan ngomongin itu, enggak, kita lagi ngomongin hukum. Kalau tadi kan anjurannya udah saya jelasin di awal tadi, menjaga sholat pada waktu wajib, menjaga sholat di awal waktu anjuran sunnah ya. Ini udah clear, saya pikir udah gak usah dibahas. Yang kita bahas ini cuma apabila ibu misalnya ketiduran, kesiangan, apalagi ibu kecapean sehingga betul-betul kehilangan momentum untuk sholat, ya itu sudah kita bahas tadi. Maka untuk pembahasan sholatnya tadi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya secara otomatis itu dihitung sebagai sholat ada walaupun cuma dapat satu rakaat saja. Baik, saya pikir jelas. Kemudian berikutnya adalah mengenai tentang udzur-udzur untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ada momen di mana orang itu memang ya mau nggak mau, suka nggak suka ya akan ya begitu, akan ya begitu. Ya begitu. Nama juga udzur manusia ya, pasti ada udzurnya. Ya kalau salah menilai itu ya udzur. Tapi kalau udah salah, diingetin salah ya pasti ngaku salah, jangan malah nyala-nyalain peserta. Jadi ibu nenek-nenek nggak paham. Oke. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, uzur apa tadi? Yang pertama naum, tidur. Jadi orang yang ketiduran tuh uzur tuh, asalkan nggak keseringan. Ya, asalkan enggak keseringan. Ibu ketiduran, bangun-bangun misalnya subuhnya udah bangun jam 8, ketiduran, itu udzur. Iya udzur. Ya, Nabi Muhammad pernah ketiduran, pernah. Sekali seumur hidupnya bu. Sama kayak ibu tuh berkali-kali tuh bu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi lagi, ini bagian daripada uzur kalau orang ketiduran. Nabi mengatakan, jadi ceritanya Nabi itu ketiduran sama dengan para sahabatnya lagi pulang perang. Dalam perjalanan Nabi tidur di dalam gua. Fama ayqadhum illa khamsamsi, dan tidaklah membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Jadi matahari sudah meninggi baru mereka kebangunan. Ya, pas ada sinar masuk ke dalam gua baru kagetnya apa kok terang banget, ternyata udah siang. Faqala Nabi bersabda, laisa binomin tafriyuh, dalam tidur itu tidak ada dosa. Innama tafrid, dosa itu alaman lam yusolli sholat, orang yang sengaja tidak sholat hatta yajib waktu sholat ukhra, sampai datang waktu sholat yang lain. Jadi sengaja, aman fa'ala dzalika, barang siapa yang ketiduran, fal yusolli dan tabailai, maka silakan mengqadhahnya kapanpun ia bangun. Jadi kalau ibu subuh kesiangan, ternyata bangunnya jam 4 sore, itu bukan ketiduran, itu mati. Ya siapa tahu, kan kita nggak tahu ya. Misalnya orang kecapean gitu kan, semalam kena musibah apa, alhamdulillah,
terus dianya kesialan bangun sampai sore, berarti dia nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Itu sekali lagi jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Kemudian yang kedua lupa. Orang lupa juga betul. Mana sia sholat paling sholli tidak ada karoha. Siapapun yang lupa sholat maka adalah dia menggantinya kapanpun dia mengingatnya. Wala kafarata laha illa dzalika, dan tidak ada kafarah setelah itu. Artinya ya udah itu aja. Digowo aja ya, masyaallah. Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti digowo sholatnya kapan mengingatnya. Ya ada jangan lupa, saking sibuknya misalnya ngurusin ada pengajian tabligh akbar Masjid Jabal Salam, mengundang Kiai Haji Haji Musyid, pasti heboh karena yang datang Haji. Coba yang datang Agus biasa saja, tidak ada yang menyambutnya, ya kan? Tapi ayah-ayah baik atau ada orang Sunda tidak? Jadi gitu. Ya Bu, ya jadi ibu yang berbahagia. Itulah yang Ustaz maksudkan tadi. Kenapa jadi kabayan ya? Itu sih Ustaznya motivasi ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, maka adalah dia mengqadahnya kapanpun dia mengingat-ingatnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu maksudnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ikrah, paksaan Bu. Ibu dipaksa. Ibu kalau kamu sholat aku bunuh Bu. Ibu gak usah sholat Bapak. Nanti kalau orangnya maksa udah pergi baru ibu sholat. Masa sholat kalau aku mah lebih baik mati daripada aku gak sholat ya. Itu namanya BUNGUL, bungun, gelok, belek-belek, ya Bu. Jadi gendeng, ya. Jadi ibu yang berbahagia. Dan Islam itu agama cerdas. Jangankan sholat ya, sampai akidah. Alhamdulillah. Kamu murtad atau murtad Bu, nggak apa-apa, serius. Kita cerdas otaknya tidak. Dulu membela agama Allah bukan begitu. Membela agama Allah tuh ibu datang itu, Netanyahu bawa bom, ledak mati itu, baru betul-betul namanya jihad fisabilillah. Ya. Atau kalau perlu jangan langsung dibom, pegang kita guliti sampai mati di tengah bulunya. Jadi Ustadz ini mengajarkan kebencian kepada orang yang mendolimi kita. Islam logik tuh. Islam bukan agama yang kejam, bunuh, enggak. Islam juga bukan agama yang bodoh, dipukulin orang, sabar. Bukan. Jika ditonjok kepalamu, berikan dadamu, tidak ada begitu. Kita di Islam nggak begitu. Kita cerdas. Sama orang baik, wajib baik. Tapi kalau ada orang menzalimi kita wajib lawan. Islam begitu prinsipnya. Kenapa ya? Itu fitrah manusia, kucing ada digigit injek kok ya kan? Paham ya Pak? Aduh, saya mau menanyakan begini. Udah segini banyaknya dada muda ya, tua-tua semuanya begini. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, Ibu, ini kopi kok tidak lepas dingin terus dari tadi saya kocok-kocok, udah hilang dinginnya. Baiklah, Mr. Drink. Oke, thank you very much. Jadi ibu yang berbahagia, tadi ngomong apa? Kopi. Baik. Dingin banget itu. Baik. Jadi kenapa? Baiklah. Ngomong apa tadi tuh? Jadi paksa. Pernah Bu Ammar bin Yasir sama orang kafir disuruh murtad, dia murtad Bu. Akhirnya setelah dia murtad, dia dibebasin.
Nah disitulah Ammar nangis, dia takut kenapa-napa, dia udah murtad. Nangis lalu dia lapor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai turun ayat. Man kafara min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang mengkafiri Allah setelah keimanannya, illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya dalam kondisi beriman. Walakin man syara'a bil kufri sadra, tetapi orang yang diazab oleh Allah adalah orang-orang yang hatinya lapang dengan kekafiran, berarti tidak dipaksa. Fa'alaihim ghadabun min Allah, maka murka Allah bagi mereka. Walahum 'adzabun 'adzim, dan semoga azab Allah tertimpa kepada mereka. Itu ceritanya. Ada pun orang yang dipaksa, tak ada masalah. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah hawadis tawarik atau yang bersifat insidental. Insidental itu apa Ustaz? Insidental itu ya insidental. Ya, begitu. Jadi insidental itu dia semacam insidental. Baik, saya pikir jelas ya. Insidental itu nungguin. Insidental itu dia bersifat sesuatu yang tidak bisa ditebak kejadiannya. Seperti contoh ibu mau sholat, naudzubillah datang banjir bandang. Baik bandang yang berduri maupun bandang tanpa duri. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak datang banjir bandang, ibu angkatin barang lantai 2. Ibu mamanya udah selesai, air mulai surut, ibu udah mulai menjelang. Pada saat itu ternyata ibu baru sadar dulu, waktu maghrib kita disehat. Itu gak apa-apa. Atau naudzubillah ada kecelakaan di rumah. Suami ibu misalnya jatuh, ibu bawa ke Siloam, ngurusin surat ini, bawa obat, tebus ini, periksa darah. Selesai semua ternyata astagfirullahaladzim, ternyata belum sholat maghrib. Itu gak apa-apa. Namanya tawarik, kejadian bersifat insidental. Ada dokter operasi dilakukan setelah sholat isya, pasien tiba-tiba mendadak butuh bantuan, dan operasinya dilakukan sesegera mungkin. Habis maghrib langsung dilakukan. Dokter udah tahu dari awal kita bakal sholat. Operasinya 3 jam, sedangkan operasi baru dimulai jam 6:30. Jam 7:30 udah habis periksa, berarti udah pasti itu lepas. Gak apa-apa, sebenarnya tawarik, kejadian yang tidak bisa diperkirakan. Ya, diperbolehkan. Dan Islam itu memang indah sekali. Islam itu memang keren sekali. Selalu istiqamah seperti Mr. Blake. Istiqamah dalam kedinginan. Oke. Bagi ibu untuk pelajaran kita sampai sini ya, itu di note ya. Nanti karena saya tuh agak susah kalau mohon maaf kejar tema nanti lompat-lompat. Lebih baik kita sesuai pelajaran aja. Sampai mana nanti pas pelajaran berikutnya saya tanya ibu pelajaran terakhir sampai mana, nanti berarti ibu ngomong aja tentang udzur kan yang 4 poin. Gitu ya. Nanti biar saya diingetin, saya kurang tahu juga, agak lupa kalau udah lama gitu. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan ibu jika ada yang bertanya. Silakan ibu, boleh keluar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau bertanya tentang mengkodok sholat. Kita kan perempuan itu ada haid ya. Terkadang haid itu 3 hari bersih, habis itu keluar sedikit, tapi dipaksa untuk sholat kembali. Maksudnya mumpung nggak ada gitu kan, mumpung nggak ada darah, sholat gitu. Pada 2 besoknya muncul lagi gitu. Terus yang kedua, mengkodok surat nih. Waktu itu maaf ya Ustaz,
saya memberitahukan aib saya sendiri nih. Tapi sepertinya ini membuat saya lebih tenang lah daripada saya tak melakukan. Ini mengkodok sholat ketika saya SMA itu kan sudah wajib ya Ustaz ya. Tapi saya sholatnya jarang-jarang gitu. Tapi kepengen setelah mengikuti kajian demi kajian qadarullah bahwa mengkodok sholat itu wajib. Nah, ketika saya mengkodok itu harus seperti apa step by stepnya, atau ngikutin ketika azan ini saya cicil misalnya nih azan asar, kodok saya asar. Tapi kan saya nggak tahu seberapa lama saya melakukan pernah tidak sholat seperti itu. Itu aja Ustaz, mudah-mudahan dimengerti pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ibu yang berbagi yang pertama mengenai tentang haid. Apabila memang haidnya itu kering bersih, itu nggak serta-merta ibu langsung sholat dengan alasan mumpung bersih, bukan begitu. Kan ibu masing-masing perempuan punya kebiasaan, punya ada. Ada kebiasaan haid itu berapa hari? Memang normal di manusia itu rata-rata antara 7 sampai 8 hari. Tapi di dalam Islam itu batas maksimal haid itu sampai 15 hari. Nah, dalam batas normal itu ibu harus tetap memasang kesubudonan diri lah bahasanya gitu ya. Subudon tanda kutip, maksudnya walaupun bersih ibu menganggap ini masih haid begitu. Kenapa? Karena memang biasanya ibu 7 hari. Nah, kalau 3 hari berhenti, jangan kemudian ibu langsung sholat. Hah? Kok sayang gimana? Barang haram. Sama aja kayak ibu puasa. Aku mau puasa nanti kan misalnya lebaran Idul Adha Rabu, Kamis aku mau puasa apa namanya Senin Kamis Pak Ustaz. Gak boleh bu, Arab itu hari taslim sayang Pak Ustaz. Ya enggak lah, malah dosa ibu. Malah dosa. Jadi bukan sayang. Justru karena itu melanggar aturan malah jadinya berdosa. Maka itu dulu bu ya. Mohon maaf. Biasanya kan perempuan itu akan konsisten pada pola kebiasaannya. Kalau emang ibu biasanya 3 hari, itu nggak apa-apa. 3 hari ibu berarti langsung ibu bersih sholat, nggak apa-apa. Masalah nanti kalau muncul lagi itu masalah lain. Tapi kalau kebiasaan memang 7 hari, 3 hari jangan langsung sholat tuh. Ya, yang itu bisa jadi memang bentuk kamuflase lah biasa kayak itu kan begitu ya. Nah itu poinnya. Kecuali udah 7 hari, belum selesai darahnya masih keluar ya berarti masih haid. Sampai kapan tak? Sampai tanggal 15 saya hitung dari tanggal 1 haidnya ya. 15 habis itu nanti berikutnya disebut dengan darah istihadhah. Nah di situ ibu sholat walaupun maaf dari kemaluan keluar darah begitu deras tetap sholat ya, tetap sholat. Kenapa? Karena emang sudah di luar masa haidnya. Begitu. Itu tadi berkaitan dengan masalah haidnya. Kemudian yang kedua tentang qadha. Ini bu sejujurnya ini kabar gembira buat ibu. Nanti ada bab qadha. Ada babnya sendiri bab qadha begitu. Dan itu panjang banget penjelasannya. Tapi karena ibu bertanya saya spill dikit aja ya. Kan intinya tadi pertanyaan saya tangkap adalah gimana cara saya mengqadha? Cara yang paling mudah mengqadha semua sholat itu lakukan normal seperti biasa. Hanya saja niatnya yang diganti dari adaan menjadi qadhaan. Dan dia bebas waktu, tidak mesti di waktunya. Dan dia juga tidak wajib urut. Jadi semua itu akan kita pelajari ya. Ada babnya nanti, insya Allah kurang lebih 2 pertemuan lagi lah. Itu namanya babul qadha begitu. Jadi berangkat dari situ sudah saya jelaskan intinya lakukan sholat normal seperti biasa, tidak mesti pada waktunya dan tidak mesti urut juga. Silakan nanti ibu lakukan, nanti niatnya diganti dari adaan menjadi qadha. Betul, nanti qadha sholat itu wajib. Nanti akan saya jelaskan insya Allah perdebatan ulama. Karena ada beberapa ulama mengatakan yang meninggalkan sholat tidak pakai udzur, tidak usah ulangi. Ibu pikir lembut enggak, karena dia meyakini orang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan mengulangi sholat, tapi wajib mu'alaf kembali. Ada beberapa ulama itu yang mengatakan meninggalkan sholat fardu tanpa udzur murtad, ada juga. Nanti kita pelajari. Masa Allah 30% ya. Jadi nanti ada pelajaran. Makanya kalau enggak gini nanti ibu tidak datang lagi pengajian berikutnya. Oh iya, itu masalah itu bukan masalah saya. Tapi saya sudah jawab nggak sih tadi? Sudah ya. Intinya ibu lakukan qadha seperti sholat biasa.
niatnya di rumah qadhaan menjadi adaan, boleh dilakukan di luar waktu sholat. Jadi qadha zuhur nggak mesti zuhur, qadha asar nggak mesti asar. Kalau masalah lupa ya ibu perkirakan dengan angka yang tertinggi. Misalnya aku lupa setahun apa, sebulan atau 2 bulan ya berarti 2 bulan untuk menjaga aman. Untuk spesifiknya ya nanti memang harus datang di pengajian Babul Qadha. Karena kalau saya jelaskan ini butuh sekitar 1,5 jam lagi untuk masuk di tema baru. Panjang penjelasan. Baik. Ada yang lain? Iya Bu. Kayak panitia di pojok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin dibuatnya. Kalau misalnya kita itu memposting ulang ceramah Ustadz itu akan masuk amal jadian. Followers memang lebih. Jadi gini Bu ya. Untuk ini kalau untuk saya pribadi maksudnya, saya nggak tahu dengan ustadz yang lain. Ada beberapa ustadz itu memang memberikan batasan hakikat dan lain sebagainya. Kalau saya kan memang niatnya dari awal itu untuk dakwah, itu untuk media sosial itu untuk dakwah. Selama satu tidak digunakan yang bersifat materi berbau bisnis, ya. Karena beberapa video kami bisa dipakai untuk bisnis tuh. Ada beberapa orang yang begitu. Misal contoh nih saya bilang. Umrah itu adalah ibadah yang mulia, bukan sudah tiba-tiba muncul iklan travel gitu lah. Itu kami nggak ikhlas kalau itu, jujur kami nggak ikhlas ya, karena berkaitan dengan bisnis. Dan saya pribadi berkaitan dengan endorsement semua video kami. Kalau ibu lihat video saya ada endorse, ada perusahaan apa, ada catering apa, itu lillahi ta'ala 100% untuk pondok pesantren. Nggak pernah masuk ke mulut saya sama sekali. Ya, saya pastikan. Jadi artinya saya tidak ikhlas karena itu ada jatahnya pesantren yang akan langgar. Itu poin satu. Dan yang kedua, selama potongannya tidak berubah makna. Karena ada juga yang potong video kami itu berubah makna. Nah ini kami tidak ikhlas. Tapi selama video apa adanya di media sosial ibu ambil, ibu share ulang, itu bukan ikhlas, tidak ikhlas, malah saya bahagia karena amal soleh saya bisa bertebaran di mana-mana. Dan ini sekaligus untuk bukan hanya itu tapi itu semua. Silakan kalau itu menemukan postingan-postingan saya baik di media sosial, di IG, buat ngambil videonya. Sekarang gampang Bu ya, untuk ngambil video itu gampang Bu. Ibu tinggal buka di Google aja, ketik aja download video Instagram. Nanti muncul dia ada bentuk bolongan ini. Nah nanti tinggal ibu dari video kami itu di IG itu ada titik 3, itu ada copy link. Nah ibu taruh di yang tadi itu di copy, taruh di linknya ini, tempel nanti keluar video saya, tinggal download keluar seperti itu, bisa di download. Ya seperti itu nggak apa-apa. Itu untuk amal soleh, untuk jariah semua kita semua. Silakan ibu share sebanyak-banyaknya. Untuk yang sifatnya video ada di IG, yang sifatnya kata-kata ada di ini grup saluran. Ya ada namanya grup saluran ibu, kayaknya belum masuk ibu ini ya. Grup saluran silakan, itu ada kata-kata bijak yang biasa saya sampaikan di situ. Seperti contoh misalnya beberapa ya kata-kata yang biasa saya sampaikan. Teman-teman ya, sahabat-sahabat ini misal contoh itu ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi jika ujianmu terasa berat, itu artinya kualitasmu di mata Allah memang begitu dahsyat karena ujian ternyata berbanding dengan kemampuan. Terus lagi misalnya kata-kata balas dendam terbaik bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan menunjukkan kesuksesanmu di hadapan orang yang pernah banyak menyakitimu di masa lalu. Itu ada di saluran motivasi kolbu, ya motivasi kolbu. Saluran dia grupnya, ibu tinggal klik aja. Nggak tahu caranya gimana ya, saya juga bingung. Nanti gini aja saya share satu tulisan ke teman-teman di sini, nanti share di grup, nanti di situ kalau udah di bawahnya ada yang ikuti saluran seperti nanti masuk begitu. Baik, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang batas waktu sholat maghrib. Setelah apa namanya yang merah-merah itu hilang. Gimana siapa itu? Oh
kan langsung masuk isya. Apakah itu masih waktunya sholat maghrib? Oh enggak dong. Dengan masuknya sholat isya berarti berakhirnya sholat maghrib. Semua waktu sholat itu Bu, dia ketemu akhir ini awal itu, akhir ini awal itu, kecuali subuh. Itu aja subuh aja yang enggak. Semuanya mestinya kalau pantas. Ngerti nggak kalau pantasnya? Ini batas akhirnya Indonesia berarti batas awalnya Papua gini gitu loh. Sama kayak gitu. Jadi misal contoh tadi misalnya ini akhir waktu zuhur berarti itu awal puasa. Ini akhir waktu asar itu awal maghrib. Semuanya gitu kecuali satu subuh. Akhir subuh itu sekitar suruh jam 6 lewat 15 sampai zuhur jam 12 ini jeda waktu kosong yang sekarang ini. Yang sekarang ibu rasakan saat ini nanti jeda waktu kosong. Lalu yang kedua Ustaz, kalau kita dalam perjalanan masuk waktu sholat, tetapi ada yang baju kotor, jadi kita nggak bisa melaksanakan sholat. Itu sebaiknya tetap kita melaksanakan dalam keadaan baju kotor atau menunggu sampai di rumah tapi terlambat. Sholat itu merupakan kewajiban yang nggak bisa hilang dengan alasan apapun dalam kondisi apapun. Kalau ibu mentok tabrak udur dari semua arah, maka ibu tetap wajib sholat. Cuma nanti ulama khilafnya ada dua. Ketika udurnya sudah hilang, apakah A wajib qadha atau B tidak wajib qadha? Menurut Imam Syafi'i wajib qadha karena sholat tadi itu namanya sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu aja, tapi nanti pulang wajib qadha. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat mayoritas ulama dan ketepatan saya juga lebih mentarjih yang kedua ini. Mereka mengatakan tidak wajib qadha karena Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah Allah semampumu dan semisamu. Ya udah mampunya saya begini, ya udah kayak tadi baju ibu kotor, ibu udah cari nih, bukan mentang-mentang kotor semuanya udah cari. Misalnya ke masjid ada nggak ya di masjid ini pernah pakai sarung yang bisa dipakai untuk melepas baju ibu yang kotor. Entah kotor apa najis tadi tuh? Oh, harus dibedakan loh ya. Karena yang kotor belum tentu najis, yang najis belum tentu kotor. Iya Bu. Kalau kotor nggak ada masalah. Maaf ya, teman-teman yang dikilang-kilang itu, menurut ibu bajunya bersih atau kotor? Itu dibuat sholat sah Bu. Kalau kotor nggak ada masalah. Banyak Bu kotor tapi tidak najis. Ludah ini kotor nggak? Yang dia ludah ini memang Bu. Ludah ini kotor nggak? Najis nggak? Dan nggak semua yang najis itu kotor. Ada Bu, dia nggak kotor tapi najis. Contohnya mantan, ya? Najis. Jadi, ingat mantannya dia minum es ketan campur es keju. Lupakan mantan, fokus pada aku. Oke. Jelas Bu ya? Jadi yang saya bahas tadi itu najis ya. Kalau kotor itu nggak masalah, kalau kotor nggak bahas. Yang saya bahas tadi itu najis, maksudnya baju itu najis. Hah? Kalau najisnya nggak bahas tadi itu najis, satu. Yang tadi kita bahas tadi itu sholat tetap sholat, bukan nanti apakah qadha apa tidak. Itu ulama beda-beda Pak. Imam Syafi'i tadi bilang qadha, Imam bilang tidak, dan Ustaz tadi mengatakan tidak begitu. Pakai dasi aja kita muter-muter aja. Kalau kotor nggak ada hukumnya. Baju kotor nggak ada hukumnya, tetap wajib sholat normal kayak biasa. Baik. Ada yang lain? Mana Bu Iin nggak ada? Hah? Sama satu lagi tuh bisa? Oh berdua? Bismillah, Ustaz mau nanya, kalau kita jadi makmum masbuk di tahajud di rakaat terakhir, apakah duduknya tawaru atau istirahat Ustaz? Baik, jadi gini Bu ya,
Nabi SAW menjelaskan dari hadis dari Abdul Hamid Sahih, diceritakan apabila Nabi duduk di rakaat kedua, Nabi duduknya duduk iftiras. Iftiras itu pantat kita nempel di telapak kaki kita. Apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, bukan keempat, tapi terakhir, Nabi melakukan duduk secara tawarruk, berarti pantat kita nempel di lantai. Jelas ya? Oke, dari Ustaz. Andai kata Nabi bilang gini, kalau dua iftiras, kalau empat tawarruk, masalah selesai. Tapi Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilang kalau dua iftiras, kalau yang terakhir tawarruk, masalahnya ada sholat yang kedua sekaligus itu yang terakhir. Sholat subuh, sholat sunnah, disitulah akhirnya muncul khilaf. Selain yang ini nggak ada khilaf. Sholat asar, ya udah pasti kalau rakaat terakhir ya duduknya duduk tawarruk. Kenapa? Karena dia rakaatnya keempat. Atau sholat maghrib, nggak ada masalah, udah ada keempat. Tapi kalau yang kedua ini jadi problem. Ini apakah iftiras atau tawarruk? Karena dibilang dua, dia dua, dibilang akhir, dia akhir. Dari situlah ulama beda. Ada yang mengatakan duduknya tetap iftiras karena dia yang kedua. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, duduknya udah tawarruk karena dia yang terakhir. Ya kita menghargai. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat yang terakhir. Jadi maksudnya duduk tawarruk walaupun itu rakaat yang kedua. Begitu ya? Jelas? Ada kalau Ustaz. Iya, sama-sama. Satu terakhir boleh? Silakan anak Walid. Anak Walid ada yang bertanya. Walid Ademi boleh? Aduh, ya Allah, ya. Ada nggak? Waktunya udah habis, kita cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya sudah cepat ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang sholat syuruk. Kan kalau hadisnya habis subuh duduk menunggu sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat pahalanya seperti umroh. Itu apa bedanya dengan sholat duha? Maksudnya setelah tata caranya sholat syuruk bagaimana dan apa bedanya dengan sholat duha? Terima kasih Ustaz. Ya beda tau Bu, syuruk sama duha baju samain gitu ya. Syuruk belakangnya ruh, duha belakangnya. Oh pinter gitu. Ya udah selesai tugas susahnya. Bu, waktunya aja beda loh Bu. Syuruk itu dari selesai sholat subuh, kita duduk di masjid sampai waktu syuruk munculnya matahari. Bersama dengan munculnya matahari kita disuruh pulang. Sebelum pulang kita sholat 2 rakaat, itu namanya sholat syuruk. Sedangkan sholat duha itu waktunya dari syuruk sampai menjelang zuhur. Nah malah sunahnya diakhirkan. Jadi kalau duha itu sunahnya ketika matahari sudah memanas. Jam berapa Bu? Panas matahari Bu? Dan jam 9:30, 11 kepanasan Bu. Jam 9:30 atau jam 10 itu anjurannya duha malah di jam itu. Nah beda banget. Dan kemudian juga untuk keutamaan juga beda. Jadi yang betulnya dua-duanya dikerjakan. Gimana dua-duanya? Ibu sholat subuhnya di masjid, sholat berjamaah di masjid, tidak pulang sampai waktu syuruk. Waktu syuruk ibu sholat 2 rakaat, baru ibu pulang. Udah ibu beraktivitas normal. Jam 10 nanti sholat duha. Itu yang betul. Dapat dua-duanya. Dua berbeda dan 2 pahala berbeda. Ya seperti itu ibu yang berbagi kita cukup sekian. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وفي كل وقت واحد وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا واجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيته
ولا هم إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة إلى ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.